Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan konsep bekerja yang dikembangkan dari suatu sikap mental positif dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan judul konsep bekerja yang perlu Anda ketahui. Hampir semua perusahaan menginginkan kinerjanya selalu mencapai excellent. Salah satu cara untuk mencapai kinerja tersebut, karyawan dituntut untuk bekerja secara total dan tuntas. Bekerja total diartikan bekerja dengan segenap jiwa dan raga, baik bekerja dengan keras, cerdas, dan ikhlas. Sedangkan bekerja tuntas diartikan pekerjaan selesai dengan sempurna. Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud bekerja yaitu melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan atau berbuat sesuatu. Sedangkan menurut kamus yang lain, bekerja merupakan suatu aktivitas usaha yang dilakukan oleh raga atau tubuh, termasuk di dalamnya usaha akal yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dan lebih dari sekedar hiburan. Dalam upaya kita mencintai sekaligus membahagiakan pekerjaan yang sedang kita tekuni, kita harus memiliki pengertian atau pemahaman tentang apa itu konsep bekerja. Berikut konsep bekerja yang dikembangkan dari suatu sikap mental positif dengan sudut pandang yang lain, sehingga kita mempunyai pengertian sekaligus pemahaman yang pada akhirnya mampu meningkatkan motivasi bekerja dalam diri kita. Pertama, bekerja adalah ibadah yang dibayar. Manusia bekerja sepanjang waktu, di samping untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, bekerja juga dipandang sebagai terlaksananya muamalah duniawiyah, sehingga semua kegiatan dalam bidang ini dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Agar bekerja bernilai ibadah, maka semua tugas yang dilakukan selama bekerja harus diniatkan tulus, dilakukan dengan sikap terbaik, pedomani prinsip kejujuran dan integritas, sehingga tidak saja mendapatkan uang, namun juga mendapatkan pahala. Oleh karenanya, dalam bekerja, pertahankan sikap positif, bantu sesama, dan gunakan sebagai sarana memberikan manfaat kepada sesama, sehingga produk yang dihasilkan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Bekerja adalah ibadah yang dibayar, maka saat kita bekerja, saat itu juga kita sedang melaksanakan ibadah, dan jangan lupa saat itu juga di akhir bulan kita dibayar. Kedua, bekerja adalah belajar yang dibayar. Belajar adalah proses untuk mengetahui sesuatu yang baru atau memperdalam sesuatu yang telah kita ketahui, baik di bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Bekerja dan belajar merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, karena saat kita bekerja, saat itu juga kita belajar mencari ilmu pengetahuan baru, keterampilan baru,
dan sikap baru, sehingga karyawan yang kompetitif adalah karyawan yang terus belajar. Bekerja di bidang apapun dapat dipandang sebagai suatu proses belajar, karena saat bekerja akan menuntun kita untuk menjadi lebih berkembang, baik knowledge, skill, maupun attitude kita. Bekerja adalah belajar yang dibayar, maka saat kita bekerja, kita juga sedang melakukan proses belajar, dan jangan lupa saat itu juga di akhir bulan kita dibayar. Coba bandingkan dengan saat kita masih belajar di bangku sekolah atau kuliah, seminar, atau belajar dalam bentuk yang lain. Saat itu aktivitas kita meningkatkan knowledge atau skill atau attitude, namun saat itu juga kita membayar. Ketiga, bekerja adalah proses pemuliaan diri yang dibayar. Bekerja merupakan bagian dari kehidupan karena aktivitas yang dilakukan saat bekerja akan menghasilkan sumber pokok penghidupan atau nafkah. Dengan diperolehnya nafkah, sedikit banyak akan berdampak pada meningkatnya proses pemuliaan diri atau proses mengagungkan diri yang ditandai dengan meningkatnya perasaan atau ekspresi superioritas diri. Bekerja adalah pemuliaan diri yang dibayar, maka dengan bekerja, proses pemuliaan diri kita akan meningkat, dan sementara itu, saat yang sama di akhir bulan kita dibayar. Keempat, bekerja adalah bermain yang dibayar. Bagi generasi yang lahir tahun 80-an, pasti tidak asing dengan istilah work hard, play hard. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja dan bermain merupakan dua hal yang sangat penting bagi karyawan. Karyawan umumnya bekerja sekitar 8 jam, bahkan lebih. Ritual harian ini dilakukan secara berulang, sehingga dapat membangkitkan perasaan jenuh atau bosan, apalagi bila si karyawan kurang mendapatkan tantangan kerja. Untuk mengatasi rasa bosan, salah satunya dengan melakukan kegiatan bermain ataupun bersenang-senang. Hal ini telah disampaikan oleh beberapa peneliti, di antaranya tahun 2019 seorang peneliti yang bernama Sharp et al. Mengemukakan suatu konsep yang menggabungkan kegiatan bekerja dan bermain yang dikenal dengan playful work design, di mana seorang karyawan proaktif membangun suasana kerja yang menghasilkan tantangan dan permainan dengan tidak mengubah esensi dari pekerjaan itu sendiri. Pada tahun 2020, seorang peneliti yang bernama Becker mengatakan bahwa ketika seorang karyawan dapat menemukan kesenangannya dalam pekerjaan yang sedang dilakukan, maka ia akan lebih termotivasi, produktif, dan happy ketika bekerja. Konsep bekerja dan bermain dapat berjalan berdampingan dan saling mendukung, sehingga karyawan mampu menciptakan situasi dan kondisi kerja yang menyenangkan, seolah-olah
seperti sedang bermain, sehingga akan mampu mengatasi kebosanan serta menemukan cara untuk mengembangkan dirinya. Bekerja dan bermain diharapkan akan mampu menstimulus karyawan dalam bekerja sama, menyusun strategi, dan melakukan kalkulasi yang baik guna memenuhi target dan prestasi. Sementara itu, pada saat yang sama di akhir bulan, karyawan menerima bayaran. Kelima, bekerja adalah menabung yang dibayar. Tanpa kita sadari, saat kita bekerja, kita juga sedang melakukan aktivitas menabung, di antaranya menabung pengalaman, menabung keterampilan, menabung relasi, menabung nama baik, dan menabung dalam bentuk lainnya. Jangan lupa, semua aktivitas menabung yang kita lakukan, seperti menabung pengalaman, keterampilan, relasi, nama baik, dan menabung dalam bentuk lainnya, dilakukan saat kita sedang bekerja, dan saat yang sama di akhir bulan kita dibayar. Keenam, bekerja adalah berinvestasi yang dibayar. Saat bekerja dapat diibaratkan kita sedang melakukan suatu investasi, baik investasi pengalaman, investasi keterampilan, investasi nama baik, investasi sahabat, investasi ilmu pengetahuan, investasi pendidikan anak-anak kita, dan bentuk investasi yang lainnya. Jangan lupa, semua aktivitas investasi yang kita lakukan seperti investasi pengalaman, keterampilan, sahabat, nama baik, dan investasi dalam bentuk lainnya di saat kita bekerja, dan saat yang sama di akhir bulan kita dibayar. Ketujuh, bekerja adalah traveling yang dibayar. Saat bekerja, terkadang dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kita mendapatkan tugas yang berada di suatu tempat atau lokasi yang belum pernah kita kunjungi, sehingga kita bisa dikatakan sedang melakukan traveling atau piknik di kota lain, bahkan bisa jadi di negara lain. Misalkan kita mendapat tugas menghadiri suatu seminar atau pertemuan di Pulau Dewata, Bali. Padahal selama ini kita belum pernah berkunjung ke Pulau Bali, sehingga dengan melaksanakan tugas tersebut, saat terdapat waktu luang, kita bisa menikmati keindahan Pulau Bali, atau seolah-olah kita sedang melakukan traveling atau piknik. Jangan lupa, semua aktivitas traveling atau piknik yang kita lakukan saat kita mendapatkan tugas dari perusahaan, dan saat yang sama di akhir bulan kita dibayar. Dengan memahami pengertian bekerja di atas, bagaimana apabila kita pada posisi menganggur, mangkir dalam bekerja, terlambat bekerja, bekerja tepat waktu, menunda pekerjaan. Menganggur yaitu tidak melakukan aktivitas
yang dilakukan saat bekerja, diantaranya tidak melaksanakan ibadah, tidak belajar, tidak bermain, tidak menabung, tidak berinvestasi, tidak melakukan traveling, dan tidak memuliakan dirinya alias merendahkan dirinya. Mangkir bekerja dapat diartikan tidak melakukan aktivitas yang dilakukan saat bekerja, seperti tidak melaksanakan ibadah, tidak belajar, tidak bermain, tidak menabung, tidak berinvestasi, tidak melakukan traveling, dan tidak memuliakan dirinya alias merendahkan dirinya. Akan tetapi yang bersangkutan mendapatkan bayaran. Mangkir bekerja, seseorang mendapatkan bayaran, namun tindakannya melecehkan waktu, melecehkan perusahaan dan pekerjaan, melecehkan pimpinan dan teman sejawat, serta merendahkan dirinya. Terlambat bekerja dapat diartikan melakukan tindakan mangkir dalam bekerja, namun dalam kadar yang lebih rendah, karena yang bersangkutan terlambat melakukan aktivitas bekerjanya, namun menerima bayaran penuh. Tepat waktu dapat diartikan menghargai orang lain, menghargai pekerjaan, menghargai waktu, menabung nama baik, berinvestasi pada putra-putrinya, menabung relasi, dan memuliakan dirinya, yang kesemuanya kegiatan tersebut dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Menunda pekerjaan dapat diartikan mendapatkan bayaran, akan tetapi menunda melakukan tindakan belajar, menabung, berinvestasi, beribadah, dan memuliakan dirinya. Oleh karenanya, kebiasaan menunda pekerjaan merupakan tindakan kurang terpuji. Sebagai penutup dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, bekerja secara total dan tuntas merupakan sikap positif dari pribadi-pribadi yang selalu ingin membahagiakan pekerjaan dan perusahaan. Kedua, untuk sampai pada budaya bekerja secara total dan tuntas, maka bekerja tidak hanya dilihat dari mencari nafkah semata, namun bekerja juga melakukan aktivitas positif lain seperti ibadah, pemuliaan diri, bermain, menabung, berinvestasi, dan traveling, serta kegiatan positif lainnya. Akan tetapi, semua kegiatan yang kita lakukan tersebut setiap bulan kita dibayar. Sekian, semoga kita dapat memetik hikmah dari penjelasan di atas dan kita diberi kejernihan pikiran untuk bekerja total dan tuntas sebagai pelaksanaan kegiatan ritual rutin kita sehari-hari, sehingga dapat menuai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus belajar.